Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cica Cahyani dengan NIM 201111036. Saya adalah mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas 3A. Di video kali ini dibuat khusus untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Masailul Fiqih dengan dosen pengampu Bapak Ramadhani Alpin Habibi MH. Tugasnya adalah membuat video presentasi sekaligus menjawab pertanyaan disertai dengan argumentasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Yang pertama, definisi riba dan dasar hukumnya. Riba menurut bahasa Arab ialah lebih atau bertambah. Riba berarti menetapkan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Riba secara bahasa bermakna ziyadah, yaitu tambahan atau kelebihan. Menurut istilah syara adalah akad yang terjadi dengan penukaran yang tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara atau terlambat menerimanya. Di dalam Al-Quran sendiri ada beberapa ayat yang menunjukkan hukum riba. Salah satunya di dalam Quran Surah Ali Imran ayat 30 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung." Nah, jadi dalam Islam, hutang piutang atau pinjam-meminjam itu dianggap sebagai transaksi tolong-menolong, dalam artian tidak ada imbalan hasil secara materi. Namun lain halnya dengan hutang piutang yang ada unsur ribanya. Hutang piutang yang mengandung riba, maka transaksi yang terjadi bukan lagi disebut transaksi tolong-menolong, melainkan transaksi komersil di mana yang pada akhirnya akan merugikan pihak yang meminjam dana. Pembayaran angsuran yang selama ini peminjam bayarkan hanya menyusutkan sebagian kecil dari hutang pokoknya. Tidak ada keadilan antara pemilik modal dengan peminjam modal. Nah, larangan riba muncul karena tidak adanya keadilan antara pemilik modal dengan peminjam modal. Jadi jelas dalam Islam riba itu dilarang. Yang kedua, perbedaan mendasar antara perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Yang pertama dapat terlihat dari bunga dan keuntungan bank. Perlu diketahui, bank syariah maupun bank konvensional itu merupakan lembaga bisnis yang sama-sama mencari keuntungan. Maka dari itu, bank syariah bukan berarti lembaga sosial atau organisasi amal yang dibentuk tanpa mengharapkan profit. Perbedaan bank syariah dan konvensional yang terlihat signifikan itu terletak pada bagaimana cara mendapatkan keuntungannya masing-masing. Kalau bank konvensional melakukan berbagai kegiatan dengan berbasis bunga, sedangkan bank syariah itu tidak mengenal bunga tetapi menerapkan prinsip untung dan rugi. Jadi, keuntungan dan kerugian yang didapatkan akan ditanggung secara bersama atau kolektif. Dalam menjalankan kegiatan pembiayaan, bank syariah juga menerapkan prinsip jual beli aset atau murabahah. Dari kegiatan jual beli ini, keuntungan bisa didapatkan. Apabila pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan, maka harga jual barang atau aset itu tetap sama dan tidak mengalami perubahan sampai akhir. Nah, hal ini berbeda dengan sistem bank konvensional, di mana dalam kegiatan pembiayaan bank konvensional itu menerapkan sistem kredit. Dalam sistem kredit ini, harga barang itu bisa mengalami perubahan berdasarkan tingkat suku bunga, sehingga setiap cicilan yang dibayarkan selalu mengalami kenaikan. Pada sistem bank konvensional ada uang tambahan atau bunga yang dibebankan jika nasabah terlambat melakukan pembayaran. Nah, besaran bunga ini akan semakin bertambah jika nasabah tidak mampu membayar pada periode berikutnya. Dengan begitu, tagihan yang dibebankan nasabah bisa semakin membengkak dan besaran bunga ini juga tentunya telah diinformasikan kepada nasabah saat melakukan transaksi di awal. Yang kedua itu terlihat pada akad transaksi.
Pada bank konvensional, perjanjian transaksi itu mengikuti aturan hukum yang berlaku secara umum, sedangkan pada bank syariah terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam, seperti barang dan jasa yang harus jelas dan halal, tempat penyerahan yang harus jelas, serta status kepemilikan barang yang harus sepenuhnya dimiliki penjual dan lainnya. Transaksi juga bergantung pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Dalam akad ini harus jelas dan transparan sehingga kedua belah pihak tahu hak dan kewajiban masing-masing. Yang ketiga terlihat dari denda keterlambatan. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah lainnya bisa dilihat dari denda keterlambatannya. Bank syariah tidak memiliki ketentuan beban uang tambahan yang harus dibayarkan bagi nasabah yang melakukan keterlambatan pembayaran. Namun, terdapat sanksi yang dikenakan bagi nasabah yang mampu namun sengaja menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki itikat baik. Sanksi ini bisa berupa uang yang jumlahnya sesuai dengan akad yang sudah disetujui dan ditandatangani. Yang keempat, kalau di dalam perbankan konvensional itu tidak mengenal lembaga sejenis DPS atau Dewan Pengawas Syariah, sedangkan pada perbankan syariah itu ada lembaga atau DPS, Dewan Pengawas Syariah. Yang ketiga, perbedaan sudut pandang tentang riba pada bank menurut ulama kontemporer dan ulama klasik. Ada beberapa ulama yang memperbolehkan dengan hujah bahwasanya itu masuknya ke hadiah bukan ke unsur riba. Jadi ketika kita melakukan transaksi itu termasuk upah. Nah ini menurut pendapat ulama-ulama kontemporer. Tapi ada ulama-ulama klasik yang memang bersikeras bahwasanya konsep daripada riba ini di bank konvensional itu memang riba yang dilarang dalam Islam. Kemudian pendapat memang mengharamkan secara mutlak itu ialah dari Imam Malik dan Imam Hambali. Menurut beliau memang tidak ada celah kenapa jadi dihalalkannya riba itu. Ketika memang itu berkaitan dengan jasa maka diperbolehkan. Yang pertama adalah sistem bunga dalam perbankan. Secara sederhananya, sistem bunga dalam perbankan itu adalah diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah. Nah, dan harga yang harus dibayar oleh bank kepada nasabah itu jika nasabah itu memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank, sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada peminjam atas pinjaman yang didapatkannya. Kemudian, konsep bagi hasil dalam perbankan syariah. Perbankan syariah melakukan perhitungan bagi hasil itu dengan cara profit sharing, yaitu membagi keuntungan bersih dari usaha atau investasi yang sudah dijalankan. Besarnya keuntungan untuk pihak bank dan nasabah sudah diputuskan saat akad akan ditandatangani. Jadi dalam hal ini tidak ada kebingungan dan cekcok lagi saat bisnis atau usaha itu selesai dijalankan. Yang ketiga adalah konsep akad pada perbankan syariah. Pada bank syariah terdapat syarat-syarat yang mengikuti hukum Islam, seperti barang dan jasa itu harus jelas dan halal, serta tempat penyerahan barang tersebut pun harus jelas. Status kepemilikan barang yang harus sepenuhnya itu dimiliki oleh penjual dan lainnya. Transaksi juga bergantung pada akad yang dipilih saat awal transaksi. Nah, dalam akad ini harus jelas dan transparan sehingga kedua belah pihak itu tahu hak dan kewajiban masing-masing. Beberapa akad yang biasa dipakai diantaranya adalah yang pertama ada akad murabahah atau akad jual beli yang tentunya memenuhi syarat, yaitu adanya kesepakatan harga dan keuntungan, jenis dan jumlah barang, serta cara pembayarannya. Yang kedua ada musyarakah, adalah akad yang dilakukan oleh para pemilik modal untuk menyatukan modalnya pada suatu usaha tertentu yang pelaksanaannya bisa ditunjuk dari salah satu mereka.
Ada juga yang namanya qard atau akad peminjaman dana kepada nasabah dan akan dikembalikan pada waktu yang telah disepakati. Yang keempat ada wadiah, akad penitipan barang atau uang yang bertujuan menjaga keamanan dan keutuhan titipan tersebut. Selanjutnya, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah atau DPS adalah lembaga yang mengawasi aktivitas keuangan syariah di Indonesia agar berjalan sesuai dengan prinsip atau syariat Islam. Adapun prinsip syariah yang dimaksud adalah kegiatan dalam penghimpunan dana, pembiayaan, dan kegiatan jasa yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharor, haram, dan zalim. Anggota DPS direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN yang berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk menjamin seluruh produk, layanan, dan operasional lembaga keuangan syariah itu berdasarkan prinsip atau syariat Islam. Kemudian, bagaimana jika ada suatu kondisi di mana kedua belah pihak setuju terhadap nilai yang sudah disepakati bersama? Misalnya, bank memberikan pinjaman modal kepada nasabah dengan bunga 5% dan penerima pun tidak merasa keberatan dengan nilai bunga tersebut karena dianggap kecil. Apakah itu dapat dikatakan riba atau tidak? Nah, jawabannya berdasarkan hal tersebut menurut saya, walaupun sudah disepakati kedua belah pihak, mau itu bunganya 5%, 10%, mau itu bunganya kecil ataupun besar, maka sama saja itu termasuk riba. Karena ada uang tambahan yang harus dibayarkan dalam kasus tersebut. Nah, ini adalah hal yang tentunya bertentangan dalam agama Islam, maka transaksi ini adalah transaksi yang diharamkan. Apa solusi yang tepat menurut Anda untuk meminimalisir riba di era sekarang ini? Nah, menurut saya pribadi, cara untuk meminimalisir riba di era sekarang ini adalah yaitu sebagai pengukurnya kita harus mempunyai rekening syariah. Nah, kalaupun kita masih menggunakan bank konvensional dalam bertransaksi, maka paling gampang adalah kita itu tidak melakukannya secara berlebih. Dalam artian kita itu mengiyakan akan adanya hal tersebut, tetapi kita itu tidak mengindahkan atau tidak melakukannya secara terus-menerus. Jadi ada hal yang lain dapat menghindari hal tersebut, yaitu dengan cara mempunyai rekening bank syariah, sehingga kita itu melakukan transaksi tidak lagi di bank konvensional, tapi kita melakukan transaksi pada bank syariah, dan itu sebenarnya meminimalisir unsur-unsur diharamkan ribanya tadi. Demikian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Apabila selama pembuatan video ini terdapat kesalahan atau hal-hal yang kurang berkenan, saya atas nama pribadi memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, syukron kasiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.